Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar anak-anak? Semoga masih tetap sehat dan semangat ya. Jadi pada hari ini kita akan belajar materi tema 6, cita-citaku, subtema 3, giat berusaha meraih cita-cita, pembelajaran 2. Nah, sebelum memulai pelajaran, mari kita sama-sama berdoa dahulu agar diberi kemudahan dan kelancaran saat belajar. Amin. Nah, tujuan pembelajaran adalah sebagai berikut. Nah, perhatikan gambar di atas ya. Jadi di situ ada gambar pemulung sedang memungut sampah. Nah, pernahkah kamu menemui anak-anak yang bekerja menjadi pemulung seperti di atas? Pernahkah kamu berpikir mengapa mereka bekerja di usia mereka? Apakah yang dilakukan mereka? Apakah peran mereka di masyarakat? Nah, tahukah kamu bahwa beberapa anak pemulung tetap bersekolah? Mereka memiliki cita-cita juga seperti kamu. Bahkan, ada beberapa pemulung yang telah mencapai cita-citanya dengan gemilang. Nah, berikut ini sebuah cerita dari seorang anak pemulung yang berhasil menjadi sarjana. Judulnya, Aku Sarjana Pemulung. Namaku Wahyudin. Biasa dipanggil Wahyu. Aku anak pasangan buruh tani. Aku tinggal bersama kelima saudara tiriku dan 2 adikku. Selain orang tuaku, karena kemiskinan, tidak ada satupun dari kakak tiriku yang dapat menamatkan sekolah dasarnya. Aku pun terancam demikian, karena kami tidak mempunyai uang untuk bersekolah. Tetapi aku bertekad, aku harus sekolah. Saat subuh, aku pergi mengumpulkan sampah plastik dan kardus untuk dijual. Pekerjaanku disebut pemulung. Aku adalah seorang pemulung. Hasil dari memulung digunakan untuk membayar uang sekolahku. Aku memulung sejak usia 10 tahun, pada saat aku duduk di kelas 4 SD. Untuk menamatkan sekolah dasar, aku perlu tambahan biaya. Selain memulung, aku pun menggembalakan kambing tetangga. Sewaktu SMP, aku juga berjualan gorengan. Apapun kulakukan agar aku dapat sekolah. Pada saat SMA, aku menjalani 7 profesi sekaligus agar aku tetap sekolah. Tetapi meski demikian, aku selalu dapat menjadi juara di sekolahku. Pada tahun 2013, aku telah menyelesaikan kuliahku di Jakarta dengan tetap menjadi pemulung. Lalu aku mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan kuliah kembali di ITB atau Institut Teknologi Bandung, yang kini hampir selesai. Aku bangga telah mencapai cita-citaku untuk terus sekolah meskipun dengan perjuangan yang panjang dan berat. Nah, kalian juga harus mencontoh dari sosok Wahyu tadi ya, atau Wahyudin. Nah, apa yang dapat kalian contoh? Nah, yang dapat kalian contoh adalah semangatnya ya. Semangat untuk tetap terus sekolah, meskipun dengan berbagai keterbatasan. Nah, dari cerita tersebut, mari kita sama-sama lengkapi diagram berikut ini ya. Nah, apakah kalian tahu atau kalian masih ingat tadi apa sih cita-citanya Wahyudin?
Cita-citanya Wahyudin adalah agar terus bersekolah. Ya, meskipun memiliki banyak keterbatasan. Nah, halangan apa yang dihadapi? Ya, jadi halangan yang dihadapi Wahyudin untuk sekolah itu adalah kemiskinan dan ketiadaan biaya untuk terus bersekolah. Karena orang tuanya hanya seorang buruh tani dan saudaranya juga tadi banyak ya. Ada 7 bersaudara. Nah, sikap apa yang dimiliki Wahyudin agar terus dapat bersekolah? Ya, jadi sikapnya Wahyudin adalah pantang menyerah, bertekad kuat meski kekurangan biaya. Nah, ini yang harus kalian contoh. Pantang menyerah dan bertekad kuat untuk dapat terus belajar dan bersekolah. Nah, usaha apa yang dilakukan Wahyudin untuk dapat bersekolah? Ya, tadi usahanya Wahyudin itu memulung, menggembalakan kambing tetangga, dan berjualan gorengan. Ya, meskipun dengan berbagai macam keterbatasan, tapi Wahyudin itu tetap semangat untuk dapat meneruskan sekolah. Nah, keanekaragaman makhluk hidup telah memberikan manfaat bagi kehidupan manusia atau makhluk hidup lainnya. Sepantasnya manusia berusaha dan bertindak untuk memelihara, mengembangkan, dan menjaga keanekaragaman makhluk hidup sebagai sumber daya alam hayati agar senantiasa dapat memperoleh manfaatnya. Masyarakat dunia sekarang harus segera bertindak melestarikan keanekaragaman makhluk hidup. Dampak buruk yang diakibatkan kepunahan makhluk hidup telah merugikan bagi manusia itu sendiri. Di Indonesia, banyak jenis hewan dan tumbuhan asli Indonesia berada di ambang kepunahan. Bahkan, beberapa sudah punah. Pelestarian makhluk hidup dapat dilakukan melalui cara-cara di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, upaya pelestarian tumbuh-tumbuhan. Nah, upaya yang dapat dilakukan untuk dapat melestarikan tumbuh-tumbuhan adalah sebagai berikut. Yang A, kebun koleksi, atau biasanya hanya untuk mempertahankan tumbuhan bibit unggul. Contohnya, kebun kelapa di Bone-Bone, kebun mangga di Pasuruan. Yang B, kebun plasma nutfah, merupakan perkembangan kebun koleksi. Contoh, kebun plasma nutfah di Cibinong, LIPI dengan buah-buahan inti, talas, dan suwek. C, kebun botani didirikan pada tahun 1817 di Bogor, terkenal dengan nama Kebun Raya Bogor. Yang kedua, upaya pelestarian hewan. Upaya yang dapat dilakukan untuk dapat melestarikan hewan adalah sebagai berikut. Yang A, menangkar hewan langka dengan cara mengisolasi hewan tersebut. B, mengambil telur-telur hewan yang atau untuk dibantu menetaskannya. C, memindahkan hewan langka ke tempat yang lebih cocok. D, membuat undang-undang perburuan. Yang E, menindak tegas para pelanggar dengan memberikan sanksi hukum sesuai hukum yang berlaku. Nah, itu tadi adalah beberapa upaya untuk dapat melestarikan tumbuhan dan hewan. Nah, kalian juga dapat berpartisipasi dalam upaya pelestarian alam. Nah, salah satunya adalah memanfaatkan kembali barang bekas. Nah, jadi banyak usaha yang telah dilakukan untuk memanfaatkan barang bekas atau tidak terpakai di lingkungan sekitar. Salah satunya dengan mendaur ulang barang-barang bekas pakai
yang berasal dari rumah untuk membuat karya seni rupa. Membuat karya seni rupa dengan menggunakan barang bekas adalah hal yang paling mudah untuk dilakukan. Kali ini, kamu akan membuat karya kolase dengan menggunakan bahan kertas koran bekas. Nah, apakah kalian tahu tentang kolase? Kolase adalah teknik untuk membuat karya seni rupa dua dimensi dengan cara memotong dan menempel. Ya, jadi ada dua cara ya dalam menggunakan teknik kolase, yaitu memotong dan menempel. Bahan yang digunakan terdiri atas berbagai bahan seperti kertas, kain, kaca, logam, kayu, dan lainnya yang ditempelkan pada permukaan gambar. Nah, sekarang coba kalian lakukan langkah-langkah berikut ini untuk memulai membuat karya kolase. Ya, jadi yang pertama adalah siapkan dulu bahan-bahannya. Ya, jadi bahannya itu bisa menggunakan selembar kertas, ya bisa menggunakan kertas karton atau kertas sketsa, atau juga bisa menggunakan kertas HVS atau kertas gambar ya, kertas dari buku gambar. Ya, kalian pasti punya di rumah kertas dari buku gambar. Yang kedua adalah lem, ya lem kertas. Terus ada gunting, koran bekas, dan gambar. Nah, gambarnya ini kalian bisa membuat dulu ya gambarnya, bisa gambar hewan atau bisa gambar tumbuhan. Nah, setelah itu langkah-langkah untuk membuat kolase adalah sebagai berikut. Jadi yang pertama, siapkan gambar pola pada selembar kertas. Ya, jadi kertas tadi yang sudah kalian siapkan, yaitu kertas gambar atau kertas dari buku gambar. Terus kalian gambar dulu polanya ya. Bisa gambar hewan atau bisa gambar tumbuhan. Ya, jadi di sini ada dua contoh, yaitu gambar hewan dan gambar tumbuhan. Yang kedua, buatlah potongan-potongan bahan. Ya, jadi bisa dari koran bekas, kardus atau plastik. Misalkan dari koran bekas, kalian potong dulu koran tersebut, potong kecil-kecil. Yang ketiga, tempelkan potongan-potongan tersebut ke permukaan gambar yang telah disediakan. Nah, jadi potongan koran bekas tadi yang sudah kalian potong kecil-kecil, kemudian kalian tempelkan di gambar pola yang sudah kalian buat ya. Menempelkannya bisa menggunakan lem kertas. Nah, menempelkannya juga harus hati-hati agar hasil dari kolase kalian itu rajin Nah, seperti itu. Sekarang giliran kalian membuatnya di rumah. Kalian juga bisa meminta bantuan dari orang tua kalian untuk membuat kolase. Jangan lupa hasil karya kolase kalian difoto dan dikirimkan ke Pak Guru ya, agar bisa Pak Guru nilai hasilnya. Tahukah kamu bahwa sampah telah menjadi masalah lingkungan yang semakin sulit diatasi? Sampah plastik telah menutupi beberapa samudra dan mengakibatkan kerusakan lingkungan yang serius. Banyak hewan laut mati karena memakan sampah plastik. Salah satu cara yang dilakukan masyarakat ini adalah dengan menggalakkan gerakan daur ulang sampah plastik. Nah, tujuan mendaur ulang sampah plastik untuk memperpanjang usia pemakaian barang sehingga tidak perlu membeli untuk sementara waktu. Dengan demikian, jumlah sampah plastik dapat dikurangi jumlahnya.
Dengan melakukan usaha penghematan penggunaan barang dari alam, kita telah melakukan usaha pelestarian makhluk hidup di sekitar kita. Nah, kalian itu juga dapat ikut serta dalam usaha pelestarian alam. Ya, tadi contohnya misalkan dengan membuat kolase ya, tadi karya kolase dengan memanfaatkan barang-barang bekas. Contohnya tadi koran bekas yang dapat dibuat kolase. Nah, selanjutnya adalah kalian juga dapat mengurangi penggunaan plastik. Ya, ataupun kalau misalnya kalian menggunakan plastik, ya plastiknya harus dibuang di tempat sampah, jangan dibuang sembarangan. Nah, sekian pembelajaran pada hari ini. Semoga kalian dapat mengambil manfaat dari apa yang sudah Pak Guru terangkan. Selamat belajar dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.